Fotografer, tolong mundur. Kode Blora. Tolong mas. Ya agak mundur lagi. Bu Susi, bapaknya di mana? Di Polres. Oh iya, wah ini ada Pak Kapolri ini belakang. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang di Lombok Kabupaten Blora kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kabahar Kampolri, Kepala Badan Irama Tamah yang telah disediakan. Dalam pengawasan 220 yang sudah sehat 6.486, meninggal 362. Lanjut. Ini tren kasus harian COVID-19 naik turun, tapi alhamdulillah turun terakhir ini Pak, tanggal 3 kemarin. Terus kasus kematian sempat agak naik April tanggal 17. Para pemerintah daerah Kabupaten Blora yang telah berusaha keras dengan sekuat tenaga mencegah perkembangannya COVID-19 ini. Sebagaimana sudah kita prediksi dan sudah kita perkirakan sebelumnya, bahwa berdasarkan analisa pengalaman dan perkembangan COVID selama setahun lebih di Indonesia ini, kita sudah banyak belajar. Ketika kita mengalami mobilitas penduduk yang sangat tinggi, khususnya pada saat liburan, maka akan terjadi lonjakan. Dan ini sudah kita antisipasi. Pemerintah maupun pemerintah daerah, saya melihat sudah mengantisipasi hal ini. TNI, Polri, juga komponen masyarakat lain, Satgas COVID terutama, juga sudah melakukan upaya ini. Namun demikian, beberapa daerah menunjukkan tingkat peningkatannya. Oleh karenanya kita harus bersama-sama untuk bisa menekan angka lonjakan ini semaksimal mungkin sehingga bisa COVID ini terkendali. Kuncinya adalah pemahaman kita semua bahwa pandemi atau COVID ini carrier-nya adalah manusia. Artinya ditularkan antar hubungan manusia. Oleh karenanya ada peran masyarakat dan peran pemerintah. Peran pemerintah itu sudah diwujudkan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Yang terdepan dengan program PPKM Mikro, ini sebenarnya bempernya ada di puskesmas, ada di desa, screeningnya ada di puskesmas. Kemudian untuk masyarakat, keterlibatannya apa? Masyarakat harus turut serta, karena penularannya adalah antar orang, maka dibatasilah gerakan orang, mobilitas orang, mengurangi berkumpul, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini salah satu upaya-upaya untuk kita bisa mengendalikan atau tidak terjangkit COVID ini. Jadi saya berharap kepada Pak Bupati dan jajarannya sampai ke bawah untuk mengoptimalkan peran dari desa dalam arti PPKM Mikro juga ke tingkat kecamatan. Karena kuncinya di situ, supaya nanti kalau terjadi perkembangan atau lonjakan kasus, tidak semuanya didorong ke rumah sakit. Inilah yang pengalaman di Kudus terjadi. Jadi kecamatan ini, puskesmas ini betul-betul bisa menyekat untuk ini. Kemudian masyarakat selalu diingatkan untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak.
dan mencuci tangan. Itu kuncinya. Kemudian yang berikutnya, Pak Bupati, saya melihat paparan dari Pak Bupati tadi, ada satu hal yang menonjol di sana adalah tingkat kematian. Mungkin rate-nya lebih tinggi dari nasional maupun kabupaten. Nah, kenapa kematian ini menjadi lebih tinggi? Dari analisis pakar tim COVID kita, ketika tingkat kematian lebih tinggi, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kedisiplinan orang per orang di dalam menegakkan prokes. Lalu yang kedua, kecepatan penanganan di tingkat kecamatan atau mikro ini untuk men-screening dan memastikan bahwa masyarakat kita ini butuh penanganan lebih lanjut di tingkat rumah sakit. Lalu yang ketiga adalah usia. Kita harus memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat kita yang sudah usia lanjut. Pemerintah pun sudah berusaha untuk meningkatkan vaksinasi untuk masyarakat yang usia lanjut. Biasanya di atas 45 ini sudah membutuhkan perhatian. Lalu yang keempat adalah faktor komorbid. Ada penyakit penyerta atau bawaan. Dan yang kelima adalah kecepatan rumah sakit untuk mengambil tindakan atau penanganan terhadap pasien yang mengalami COVID ini. Oleh karenanya manajemen rumah sakit, Pak Bupati tolong dia benahi, ya, dibenahi. Jadi zonasi yang ada di rumah sakit itu harus betul-betul ditaati. Untuk penerimaan atau ICU untuk COVID atau umum harus betul-betul dipisahkan. Nakes harus disiplin menggunakan APD dan seterusnya, supaya tidak terjadi seperti peristiwa di Kudus. Banyaknya nakes kena itu karena kurang disiplinnya. Nakes itu sendiri menggunakan APD dan juga tidak ditaatinya protokol untuk zonasi di rumah sakit. Beberapa hal inilah yang mungkin bisa saya sampaikan selaku Kasatgas Penanganan dan Pengendalian COVID nasional untuk Kabupaten Blora ini. Sekali lagi saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Bupati, Wakil Bupati, dan Kapolres dan jajarannya bahwa di Blora ini bisa dikendalikan, hanya satu tingkat kematian agak lebih tinggi. 5 hal itu yang tolong evaluasi lagi supaya nanti bisa mengurangi tingkat kematian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung karena kami melihat bahwa perkembangan dari angka COVID baik BOR maupun penularan harian di Kudus yang sangat tinggi. Nah, yang satu ini sudah satu harinya kurang lebih 1.000 loh ya, 1.000. Dan angka kematiannya juga sangat tinggi. Dan kemudian terkait dengan rumah sakit yang sudah penuh, kemudian mulai digeser ke beberapa wilayah yang berdekatan, termasuk mungkin Blora, Pati, dan juga provinsi di Jawa Tengah. Tentunya ini juga kalau saya lihat mungkin berdampak juga terhadap tingkat BOR yang ada di Blora ya. Blora naik kurang lebih 64% kemarin. Kemudian tadi saya lihat ada peningkatan tingkat positivity rate dari 12 dari 26 ya. Artinya ini peningkatan yang tentunya harus kita waspadai karena Kudus, Blora, Pati, Rembang itu adalah wilayah yang sangat berdekatan sehingga tentunya peristiwa meledak angka yang ada di Kudus saya harapkan untuk di Blora ini bisa dipersiapkan manajemennya jauh-jauh hari sebelum kemudian terjadi peristiwa yang sama. Oleh karena itu setelah ini mungkin kita juga akan bertemu langsung dengan para rekan-rekan yang bergabung dalam Satgas untuk kemudian mengecek langsung. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati
kita semua juga tahu bahwa tingkat kejenuhan masyarakat memang terkait dengan protokol kesehatan sudah mulai menurun. Namun di satu sisi kita harus ingatkan bahwa yang namanya COVID-19 sampai saat ini masih sangat tinggi. Negara tetangga kita, Malaysia yang tadinya normal tiba-tiba meledak, dan Malaysia sangat berdekatan dengan kita. Kita juga harus ingat bahwa masyarakat kita banyak yang bekerja di Malaysia. Jadi ini tentunya harus kita waspadai terkait dengan kita baru saja melewati situasi Ramadan, di mana kita melakukan penyekatan yang luar biasa, namun tetap saja ada yang bisa mudik, sehingga tentunya kita yakin ini memunculkan klaster-klaster baru terkait dengan pertemuan-pertemuan dari masyarakat yang tidak terdetek, karena memang beberapa kali kita melakukan pemeriksaan di penyekatan banyak yang berjaring dan positif, sehingga ini yang kemudian harus kita antisipasi. Kalau kita lihat perkembangan yang ada sekarang, ini juga mohon untuk diantisipasi. Di bulan Syawal ini biasanya banyak sekali kegiatan pernikahan, ya, kegiatan pernikahan. Interaksi dari masyarakat juga akan tinggi, sehingga kita harus kembali mengingatkan terkait dengan masalah yang paling dasar, yaitu bagaimana menjaga 5M dan 3T. Yang namanya pakai masker itu memang membosankan, tapi mau tidak mau harus selalu diingatkan, karena masker ini berdasarkan penelitian WHO ini mampu menahan orang yang akan berisiko terkena COVID itu 95%. Tentunya maskernya ya masker yang memenuhi standar. Jadi oleh karena itu kenapa masker harus selalu diingatkan. Keliling, mobil keliling, penyuluhan keliling, ini harus terus diingatkan di kampung-kampung, di desa-desa utamanya yang ada di PPKM Mikro, sehingga kemudian masyarakat tetap kemudian mau memakai masker, karena memang masker saat ini sangat penting. Walaupun saat ini pemerintah sedang mempersiapkan kegiatan lanjutan untuk vaksinasi massal, namun sambil menunggu itu tolong masker tetap digunakan. Karena apa? Yang sudah vaksin pun masih bisa kena kalau tidak pakai masker, apalagi yang belum vaksin. Jadi resiko-resiko tersebut masih ada, walaupun tentunya yang sudah vaksin pada saat terkena kasus, maka kecenderungannya lebih ringan dan bisa sembuh. Oleh karena itu ini tolong betul-betul terus diingatkan, sehingga kemudian kita bisa menjaga agar wilayah Blora yang saya lihat tadi sebenarnya sudah bagus, sudah flat, namun karena beberapa hari kita lihat bornya meningkat. Namun bor ini mungkin juga bukan karena dari pasien dari wilayah Blora, dari wilayah tangga, tapi langkah-langkah kontingensi harus dipersiapkan. Mulai dari bagaimana mengedukasi masyarakat, khususnya rekan-rekan yang bertugas di PPKM Mikro, di mana di situ ada TNI, ada Polri, ada petugas dari kelurahan, kemudian dari Dinkes, untuk tidak bosan-bosan melakukan kegiatan penyuluhan sekaligus kegiatan 3T. 3T ini juga menjadi penting. Jadi ini juga harus disampaikan bahwa ciri-ciri dari orang yang kemudian terpapar ini harus selalu diinformasikan, sehingga begitu ada gejala, maka diberikan nomor hotline yang bisa dihubungi oleh
oleh masyarakat yang ada di PPKM itu, sehingga mengurangi gerakan. Karena begitu dia bergerak, ketemu 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya ini pasti risiko kontak erat ini akan muncul orang yang terpapar, orang yang positif baru. Jadi manajemen terkait dengan hal-hal seperti itu tolong diinformasikan, sehingga begitu orang ada merasa perasaan saya nggak enak seperti ini, maka kemudian dia menghubungi PPKM Mikro terdekat, nomor hotline yang disiapkan, petugasnya yang datang. Jadi jangan masyarakat yang kemudian merasakan ada gejala itu yang datang. Ini kalau sudah ketemu berapa orang ini, resiko penularannya juga akan bertambah. Ini tolong diatur manajemen ini, diperbaiki sehingga kemudian tingkat laju pertumbuhan COVID itu betul-betul bisa kita jaga dengan mengatur manajemen yang ada. Misalkan beberapa waktu yang lalu ada pemasangan stiker terhadap ini yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Ini ya tidak mungkin di situ juga dipasang kalau masyarakat ingin menghubungi apabila dia merasakan gejala tertentu, nomor sekian itu dipasang di rumah-rumah. Kemudian setelah masyarakat bisa menghubungi, maka kemudian di luarnya juga perlu dikasih kode sehingga kemudian mudah mencarinya. Jadi tolong dibuat manajemen seperti itu sehingga ke depan tingkat kontak erat ini bisa diantisipasi. Itu yang pertama. Ini kalau kita sudah bicara mengarah ke hal-hal yang seperti bersifat kontingensi. Kemudian persiapkan perencanaan, cek kembali keberadaan dari alat swab antigen. Di masing-masing PPKM ini kondisinya selalu lengkap atau kurang. Kemudian PCR. Nah, tadi saya mendapatkan laporan bahwa kemampuan PCR ini juga kecepatannya terbatas. Ini juga berisiko karena misalkan lebih dari 1 hari, kalau di Jakarta 3 jam, 4 jam, 5 jam sudah keluar. Dalam rangka mengendalikan COVID-19. Karena kalau kita melawan tidak mungkin. Kita harus bisa mengendalikan. Apa yang harus kita laksanakan, Bapak-bapak sekalian? Kita harus mengetahui data. Itu paling penting. Data yang diperoleh dari satuan di bawah berbasis RT RW. Seperti yang saya lihat tadi laporan dari Pak Bupati, memang dari data-data yang disampaikan belum masuk ke kekhawatiran, namun harus diantisipasi dengan situasi yang ada saat ini. Data yang harus diperoleh tiap hari, Pak Bupati, adalah kasus positif. Kemudian yang kedua adalah angka kesembuhan, seperti disampaikan oleh Pak Bupati tadi, angka kematian, bor ICU, dan isolasi harus setiap hari dicek. Bagaimana caranya? Caranya adalah laksanakan komunikasi, kemudian koordinasi, dan kolaborasi. Dengan siapa? Dengan Forkombinda. Ada Kadinkes, ada Kapolres, ada Danrem. Di sini ada Kolonel Gatot tadi Danrem ya? Danrem. Nah, membawa Dandim dan unsur-unsur terkait. Laksanakan koordinasi. Kasus yang di perbatasan tadi harus menjadi konsentrasi. Setelah koordinasi apa yang dilakukan?
Yang dilakukan adalah kalau konteksnya adalah PPKM Mikro terkait dengan TNI dan Polri termasuk Dinkes adalah penebalan petugas di posko PPKM. Namun juga didukung dengan peralatan. Contohnya tadi kemampuan PCR di Kabupaten Blora hanya 100 per hari. Dipertebal dengan apa? Tenaga kesehatan. Kalau perlu lapor kepala BNPB, lapor ke Menkes, minta PCR. Untuk menghadapi 800.000 penduduk Blora. 800.000 Bapak-bapak dan Ibu sekalian, PCR-nya cuma 1. Kemampuan cuma 100 hari. Kemudian kalau dilaporan seperti itu, bisa juga laporannya keliru. PCR-nya cuma 1, kekuatannya cuma 100. Kok bisa dikatakan kasus positif sekian? Dari mana? Tidak bisa namanya kasus positif itu dilihat dari antigen, dari genus. Angka positif itu adalah dari PCR. Karena sesuai dengan permen kan bisa lihat untuk menghitung adalah dari urutan pertama adalah probably, ya. Kemudian yang kedua adalah suspek, ketiga adalah kontak erat, yang keempat adalah konfirmasi positif. Itu yang dilakukan. Itu bisa dikendalikan di bawah di PPKM Mikro tadi. Jadi mana yang suspek, mana yang sudah dicek kontak erat, mana yang sudah dinyatakan positif. Oleh sebab itu, petugas yang ada di posko harus mampu melaksanakan itu semua. Baru terdaftar di situ. Setiap desa, oh ya, saya tiap malam itu pusing melihat laporan sesuai dengan hasil kuliah saya selama 1,5 tahun mengikuti kuliah yang diajari oleh Corona. Kita 1,5 tahun loh kita diajari oleh Corona. Kita kalau sekolah paling udah berapa semester? 3 ya? 3 masalah epidemiologi Corona. Saya lihat malam jam 11 mulai pusing dia. Tenaga tracer 26. Waduh bagus nih kabupaten ini. Yang di tracing 26. Yang positif 26. Loh kok ini ya laporannya ya? Artinya apa? Kita tidak bisa menyalahkan bawahan kita. Berarti kita belum menyampaikan ke bawah. Ini loh caranya menghitung. Atau permasalahan bawah juga belum terpenuhi. PCR-nya berapa? Nakesnya berapa? Ini Pak Bupati. Pak Bupati pasti bisa. Namanya ada Pak Arif Rohman. Sudah Arif pun penuh kasih sayang lagi. Mesti rakyatnya senang. Apabila kita bisa melaksanakan PPKM Mikro itu sampai ke bawah, basisnya kan RT RW, gampang. PPKM Mikro ajak tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat. Karena di wilayah Blora ini ada satu kearifan lokal, habis panen namanya apa Pak Bupati? Nah, itu mesti kumpul semuanya. Dulu Sunan Kalijogo bagaimana cara menyampaikan ilmu dengan adat. Saya kira ini juga bisa, kita bisa itu. Itu baru PPKM, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Yang dukungan PPKM juga saya rasa perlu ditingkatkan dengan mengcover 800.000 penduduk. Kalau herd immunity 70% berarti ya sekitar 60.000. Apabila terjadi, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kurang PCR, kita akan memberikan data yang tidak akurat. Satgas Covid juga menerima data tidak akurat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Pak Bupati bersama Forkompinda, TNI Polri harus melakukan pengawasan terhadap prokes, protokol kesehatan.
Ada masyarakat yang masih bersifat objektif, jadi bukan subjektif. Kalau objektif itu ya kalau ada petugas pakai, nggak ada petugas lepas. Nah, kita harapkan masyarakat itu sudah memiliki kesadaran bahwa menggunakan masker ini kebutuhan. Laksanakan prokes, patroli, menyampaikan kepada masyarakat kita ajak dengan bahasa yang enak. Ayo bapak-bapak monggo, maskernya dipakai, silakan ngopi, tapi sebelum ngopi maskernya dilepas dan pakai lagi masker. Tetap jaga jarak bapak-bapak apabila kita mengingatkan di warung, sehingga suasana sejuk karena semuanya sudah jenuh seperti kan Pak Kapolri tadi. Apabila kita bisa melaksanakan dua hal tadi, PPKM mikro dengan berbasis pada RT RW, menegakkan prokes, ya kira-kira semuanya akan beres. Kita bisa mengendalikan COVID-19. Leres napa leres? Leres. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, belakang masih banyak mobil, Pak. Mundur. Tolong. Alhamdulillah sudah selesai. Satuan atau rumah masing-masing tetap jaga jaga. Kemudian di belakang barisan sudah disediakan snack, mohon untuk bisa dinikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.